I'm Christian Grich, Anda menyaksikan obrolan malam. Penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang melibatkan anak mantan pejabat pajak atau Direktorat Pajak, Mario Dandi, siang tadi. Reka ulang adegan digelar di lokasi kejadian di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan di wilayah Jakarta Selatan. Ada 37 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Terakhir, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan dari 37 adegan menjadi 40 A dan B adegan. Direktur Reserse Kriminal Umum menghadirkan atau penyidik menghadirkan 2 tersangka, yakni Mario Dandi dan Shane Lucas. Sementara untuk AG yang berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum tidak hadir sehingga menggunakan pemeran pengganti karena tentunya ini berdasarkan sistem peradilan anak karena masih di bawah umur maka harus dikaburkan identitasnya atau tidak bisa dihadirkan di muka umum seperti ini. Rekonstruksi terdiri dari 3 klaster, ada klaster perencanaan, kemudian penganiayaan, dan klaster evakuasi. Sebagai barang bukti juga dihadirkan mobil Rubicon, telepon genggam dan CCTV atau kamera pengawas. Reka adegan ini guna mencocokkan keterangan para tersangka, saksi dengan barang bukti yang sudah didalami oleh para penyidik beberapa waktu ini. Reka adegan dimulai dengan saat tersangka Mario Dandi bertemu dengan anak yang berkonflik dengan hukum AG dan Shane Lucas tersangka lainnya. Kemudian ketiganya menuju ke TKP di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kemudian penganiayaan terhadap David Ozora dilakukan di belakang mobil Rubicon yang dikendarai oleh Mario Dandi. Rekonstruksi ditutup dengan proses evakuasi korban yang dilakukan oleh saksi-saksi, yakni orang tua teman korban, kemudian pihak keamanan komplek, kepolisian dan tim medis. Saya ajak Anda ngobrol dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore, Mas Reza. Sore. Ya, selamat sore Mas Reza. Mas Reza, terakhir ya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di saat terakhir setelah reka adegan mengatakan memang ada total 37 adegan yang disiapkan dan akhirnya kemudian dari reka adegan ada 40 A dan B adegan yang akhirnya kemudian rekonstruksi atau didapatkan oleh penyidik. Tapi adegan dari banyak adegan itu yang paling disorot adalah adegan ketika ada semacam dalam tanda petik selebrasi dari Mario Dandi usai ia mohon maaf pada pemirsa ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan buat Anda, tapi ia menendang bagian belakang leher atau bagian belakang kepala dan kemudian ia melakukan selebrasi tepat di dekat korban Adinda David. Ya, lalu pertanyaannya? Ya, pertanyaannya bagaimana Anda melihatnya? Ini kan sebuah kengerian yang luar biasa. Kengerian yang luar biasa dari seseorang yang kalau kita lihat tadi, tentu Anda melihat ya bagaimana reka adegan itu ditunjukkan juga oleh para penyidik karena menggunakan beberapa kamera. Ketika sudah ada tadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa Mario Dandi patut diduga ia tahu bahwa David sudah tidak berdaya tapi ia masih tetap melakukan salah satu adegan yang saya katakan tadi. Saya mohon maaf kepada pemirsa yang masih menendang bagian batang belakang leher yang kemudian diduga itulah yang membuat David hingga saat ini masih koma. Itu pertanyaannya Mas Reza? Rekonstruksi itu adalah salah satu cara yang digunakan oleh penyidik untuk mengecek ada kesinkronan atau justru ketidaksinkronan. Antara misalnya keterangan yang disampaikan oleh para terperiksa dengan kenyataan di lapangan. Termasuk adegan yang paling mengerikan itu terpaksa harus diperagakan pula oleh para pihak terkait dalam rangka apa? Agar para penyidik pada akhirnya bisa menjawab pertanyaan siapa melakukan apa dan pasal yang dikenakan adalah pasal yang mana. Ya. Sebagai misal, selama ini sudah terjadi perdebatan di ruang publik apakah perbuatan tersangka M ini tergolong sebagai penganiayaan tanda petik penganiayaan biasa ataukah sudah termasuk sebagai penganiayaan berat atau bahkan ada perencanaan pembunuhan
dan pasal-pasal pidana lainnya. Nah, lewat rekonstruksi inilah sekali lagi diharapkan bahwa para penyidik pada akhirnya akan bisa memastikan siapa melakukan apa dan pasal yang dikenakan adalah pasal yang mana. Mas Reza, pertanyaan saya adalah konteksnya bukan itu, tetapi pertanyaan saya adalah bagaimana Anda bisa menggambarkan psikologi seorang remaja yang berusia 20 tahun, ia sudah melihat korbannya sudah tidak berdaya, bahkan ia tadi konteks pertanyaan saya adalah soal ia masih melakukan selebrasi, padahal ia lihat sudah tidak bergerak korban. Tadi juga kita dengar ada audionya ketika ia melakukan reka adegan di ada 40 A dan B reka adegan total seperti itu. Baik, pertanyaan itu mengarahkan kita pada diskusi tentang penakaran risiko atau risk assessment. Penakaran risiko atau risk assessment ini mencari tahu tentang sebab musabab mengapa seseorang melakukan perbuatan kekerasan sampai kemudian bisa diikhtiarkan agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya alias tidak menjadi residivis. Nah, khusus kalau kita bicara tentang pelaku pidana disertai dengan kekerasan, dalam hal ini adalah penganiayaan yang tampaknya tergolong berat, ada 5 hal yang perlu dicari tahu pada diri tersangka. Perkiraan saya beberapa di antaranya barangkali ada pada tersangka AM. Yang pertama adalah riwayat kesehatan mental dan kemungkinan adanya penyalahgunaan narkoba maupun miras. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, fantasi kekerasan. Ketika dia mengunjungi internet misalnya berselancar di online, apakah dia mengunjungi situs-situs kekerasan, apakah bacaannya tentang kekerasan, apakah bahkan mimpinya pun tentang kekerasan. Ini terkait faktor yang kedua, yaitu fantasi kekerasan. Yang ketiga adalah pola pengekspresian amarah. Semua orang bisa marah, tapi barangkali tersangka M ini punya pola pengekspresian amarah yang di atas rata-rata. Yang keempat, ini juga sudah menjadi sorotan publik, yaitu indikasi ketidakmandirian yang bersangkutan, baik dari sisi finansial maupun dari sisi sosial. Bahwa tersangka M ini diketahui memiliki sejumlah tayangan video sedang mengendarai kendaraan mewah secara ugal-ugalan di jalan protokol, justru itu boleh jadi mengindikasikan sekali lagi yang bersangkutan tidak mandiri. Kenapa? Karena saya pribadi sungguh-sungguh ragu bahwa kendaraan mewah itu dibeli dari koceknya pribadi. Nah, kemudian faktor yang kelima atau faktor yang terakhir adalah stabilitas pekerjaan maupun stabilitas sekolah. Kalau kelima faktor risiko ini ada pada diri tersangka, maka hitung-hitungan di atas kertas memang masuk akal kalau yang bersangkutan melakukan tindakan kekerasan yang sedemikian keji. Sebaliknya, kalau hanya beberapa atau sedikit saja dari 5 faktor itu yang bersemayam pada diri tersangka, maka boleh jadi penganiayaan yang dilakukan tidaklah seberat seperti yang ternyata sudah dia lakukan. Oke. Hal lain juga yang menjadi sorotan adalah soal perencanaan. Bagaimana ada remaja, ya ada 2 remaja ya, M dan S, kemudian mereka merencanakan. Bagaimana proses perencanaan untuk menyakiti, bagaimana Anda bisa menjelaskan dari konteks psikologi yang bidang keilmuan Anda, Mas Reza. Bagaimana mereka kemudian merencanakan, kita coba panggil ke satu tempat, kemudian kita pukulin. Ini memang dari awal tidak ada niat untuk mukulin sampai seberat itu, atau menurut Anda ini adalah sebuah spontanitas ketika terjadi, ia melihat semakin tidak berdaya korbannya, itu makin terpancing bahwa dia merasa superior dan dia makin melakukan kekerasan yang tadi kita sebut di atas rata-rata, bahkan dalam kategori orang awam itu adalah sangat keji. Kalau kita berasumsi bahwa para tersangka, khususnya tersangka M, melakukan tindakan keji itu secara berencana, maka harus diuji apakah di dalam kepalanya ada atau tidak 4 unsur. 4 unsur itu adalah target, insentif, risiko, dan sumber daya. Kalau 4 elemen atau 4 unsur ini teruji, terbukti ada di kepala terutama tersangka M, sebelum mereka melancarkan aksi itu, saya tandaskan, sebelum mereka melancarkan aksi itu, maka sudah. Perbuatan yang mereka lakukan, terutama tersangka M, patut diduga kuat sebagai tindakan berencana. Sebaliknya, kalau dari 4 elemen itu ternyata hanya ada sebagian, atau mungkin hanya 1 saja, maka patut bagi kita untuk bertanya, sesungguhnya bobot perencanaan di balik perbuatan jahat ini sedalam apa? Nah, semakin terpenuhi 4 unsur itu, artinya semakin penyidik bisa memastikan 4 unsur itu ada di kepala tersangka M sebelum melancarkan penganiayaan, maka hitung-hitungan di atas kertas
ancaman pidananya akan lebih berat karena pasalnya juga akan lebih berat, pasalnya berlapis dikenakan kepada yang bersangkutan. Setidaknya kemudian ada revisi ya belakangan, ada pasal 355, jadi penganiayaan berat dengan sengaja dan dilakukan secara terencana. Mas Reza, terima kasih Anda sudah join di obrolan malam, terima kasih Anda sudah bersedia untuk menyampaikan pandangan akademik Anda di obrolan malam. Kami jeda, usai jeda kami akan kembali, mungkin Anda menerima ini di ponsel Anda atau melihat di media sosial, ada foto atau visual atau video yang mungkin Anda terima menunjukkan bagaimana kemesraan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo. Apakah ini memang hanya kunjungan kerja atau ada makna lain? Banyak yang menyebut, wah kenapa tidak dipasangkan saja? Ini adalah Ganjar Pranowo adalah satu yang selalu menempati urutan pertama di beberapa lembaga survei elektabilitasnya, kemudian ada Prabowo Subianto di urutan kedua. Kalau disatukan kira-kira mereka menang telak nggak ya? Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber di obrolan malam sesaat lagi.